jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema menikah butuh kesiapan bukan cuma kesenangan. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita udah dikasih tahu nih sama guru-guru kita bahwa menikah itu ada syarat-syaratnya. Lalu bagaimana sih tanggung jawab sebagai istri maupun suami gitu ya. Nah akan kita lanjutkan karena tadi Ustadz Maulana udah janji sama kita. Ini perihal menikah siri atau menikah resmi. Jamaah tadi udah debat tuh di rumah. Oh ya saya sih mendingan nikah resmi, saya nikah siri. Nah ini sebenarnya kalau kita ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, namun lebih memilih nikah siri aja, padahal dari segala aspek udah siap banget gitu hukumnya untuk nikah resmi itu sebenarnya gimana sih Ustadz, mana yang lebih baik gitu, mohon penjelasannya Guru. Masya Allah, sebenarnya banyak solusi sebenarnya. Izin Ustazah Nada, Ustaz Sam, dan semuanya. Dengarkan baik-baik, kalau berbicara hukum nikah siri, dan bagi yang memilih nikah siri itu gimana? Mohon maaf saya harus sampaikan. Nikah itu ada rukun syaratnya. Siri itu cuma tidak disiarkan, tidak diresmikan. Siri sembunyi. Tetap mengikuti syariat. Tetap mengikuti syariat. Tetap ada rukunnya, syaratnya. Mohon maaf, harus ada walinya. Harus ada mempelai laki-laki perempuan, harus ada saksi, ada ijab kabul. Harus tetap ada itu. Jadi jangan berkata nikah siri itu diam-diam terus tidak ada yang tahu. Tidak, harus memenuhi syarat. Cuma tadi di segmen awal karena tidak dapat disetujui sama pemerintah, maka dia nikah siri aja kalau begitu. Betul. Nanti pas dewasa baru nikah resmi, baru dilegalkan. Mungkin ada seperti itu. Karena kenapa? Takut nanti ini anak-anak sudah pada suka-sukaan ini. Betul. Maka solusinya kasih dia dulu lah. Nanti setelah dewasa baru. Supaya dia fokus dalam pelajaran. Fokus dengan ilmu. Bisa jadi itu alasannya. Tapi ada syaratnya. Ada juga gini. Lebih baik nikah siri dulu. Supaya bisa foto pre-wedding. Oh iya betul, betul. Ada juga alasan begitu. Nikah siri aja dulu. Nah tapi nanti diresmiin, diumumin. Jadi ada juga yang beralasan seperti itu. Tapi yang jelas, ayo. Kalau kita berbicara hukumnya, itu boleh-boleh aja. Mohon maaf. Tapi kenapa sih harus nikah siri kalau bisa nikah resmi? Kenapa? Padahal disunahkan untuk diumumin. Disunah lebih mudah, lebih bagus. Bahkan sebelum tahapan-tahapan itu ada pemeriksaan dulu. Pemeriksaan berkas, kemudian tahu asal usulnya, siapa dia, jangan sampai nikah sedara. Itu enak itu, agama itu negara sudah ngatur itu luar biasa. Kementerian Agama sudah bagus, kantor urusan agama udah mantap. Udah ada namanya juga penataran pranikah, itu luar biasa loh. Itu ada ijazahnya, ada apanya, ada penyuluhannya, ada pemeriksaan, itu luar biasa. Maka demi kebaikan kita. Jadi bukan demi apa tapi demi kebaikan. Namun kalaupun harus lewat nikah siri hanya untuk apa? Supaya lebih amannya lebih aja dulu. Tapi tetap harus ada legal nanti. Nanti kita akan temukan ada nikah massal. Nikah massal maksudnya dilegalkan. Ada kakek-kakek, nenek-nenek datang. Karena tidak ada surat. Kebetulan ini anak kasihan loh. Kebayang gak? Aku lahir bulan September. Mamaku nikah bulan Juli. Kok 1 bulan? Oh iya. Dia lihat buku nikahnya orang tuanya. Pertemukan dengan buku akte kelahirannya. Coba. Ini takutnya nanti. Betul. Resiko juga. Takutnya nanti jadi fitnah. Udah berdua-dua, udah satu rumah loh. Karena tidak diketahui orang. Baik. Kenapa diumumkan kalau ada pernikahan? Supaya menghindari fitnah. Itu ya, meminimalisir sangkaan buruk dari tetangga. Dan juga kalau ada perceraian itu susah. Susah untuk menuntut di pengadilan. Betul. Mana surat nikahnya? Betul. Lagian kan yang namanya kabar baik insya Allah harusnya orang juga senang mendengarnya ya. Tapi kalau apung harus nikah siri pasti ada alasannya. Betul. Bukan berarti kami menjelek-jelekan. Tidak, siapa tahu ada alasan. Tetap baik juga ya. Berbaik sangka. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Nada. Ustazah izin bertanya nih. Ini zaman sekarang nih saya sering banget nih ya.
mendengar kalimat udah jalanin aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa jalanin aja dulu. Nah ini kita lagi bahas pernikahan nih. Gimana ya kalau misalnya ada sepasang suami istri gitu udah nikah tapi mohon maaf nih masih minta uang ke orang tuanya gitu. Terus juga apa hukumnya ketika belum mampu secara finansial untuk menghidupi keluarga namun sudah menikah tapi masih minta nih sama orang tuanya. Ini bagaimana hukumnya, mohon penjelasannya Ustazah. Baik, terima kasih Silakan. Mas Mikdad dan Ustadz Maulana, Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Menikah kemudian dengan kalimat udah deh jalanin aja. Jalanin aja dulu. Nah ini kebalikan dari yang segmen pertama. Betul. Kalau yang pertama sangat mengkhawatirkan, akhirnya nggak nikah-nikah. Kalau sekarang udah deh jalanin aja. Terlalu percaya diri. Sebenarnya hal yang semacam itu boleh, bagus udah jalanin aja. Asalkan dengan kalimat ikhlas, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menjalankannya dengan asma Allah, jalanin aja, insya Allah yang pertama ada unsur yang namanya ikhtiar, ada juga unsur yang namanya ya udah deh kita tawakal berserah aja gitu tawakal ya. ya. Tapi tentu tawakal aja juga tidak cukup, harus dengan ikhtiar. Lagi jadi kesimpulannya ketika mau menikah tentu ya udah deh kita bismillah jalanin aja, insya Allah ketika ada unsur kita melibatkan Allah, maka insya Allah Allah akan cukupkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian ketika pernikahan yang diharapkan adalah bagaimana pemberian dari orang tua. Seperti ini tadi kita mengambil kalimat dari Ustadz Syam. Bahwa tidak wajib seseorang mencari nafkah. Iya. Tapi yang wajib adalah memberi nafkah. Jadi sumbernya asalkan halal, thayyiban, itu silahkan saja wahai suami. Apabila misalnya, oh mohon maaf dia memiliki harta yang berkecukupan, tidak perlu bekerja, kiriman rutin dari orang tuanya dan cukup, boleh saja. Kemudian kalau sekiranya juga mendapatkan mohon maaf warisan sehingga tidak perlu bekerja dan dia mendapatkan aliran, silakan saja. Tapi tentu ada yang namanya sebuah harga diri bagi seorang laki-laki. Ada yang namanya harga diri seorang suami. Bukankah kita menjadi agak malu, mohon maaf bagi seorang suami, mohon maaf sekali lagi apabila kita hanya mengandalkan dari kiriman orang tua. Dan bukankah kita memiliki kelebihan wahai seorang laki-laki, seorang suami, mohon maaf ketika menjadi seorang suami, bukankah kita memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yaitu sebuah harga diri yang harus kita jaga, di mana ketika kemampuan kita untuk mencari nafkah, dan juga untuk memberikan nafkah dari hasil jeripayah kita sendiri. Karena kata Nabi, atyabu ma akala rajulu min kasbihi. Yang paling baik seseorang makan dan yang paling bagus seseorang memberikan nafkah adalah dari jeripayahnya diri sendiri. Subhanallah, ketika seorang suami betul-betul dia berusaha semaksimal mungkin, nilainya nggak usah banyak, sedikit cukup berkah, insya Allah ini yang akan betul-betul mulia. Bukan hanya mulia di hadapan Allah, tapi juga mulia tentunya di hadapan pasangannya. Suami istri melihat suami bekerja sungguh-sungguh, pergi pagi, pulang malam pagi. Misalnya, pergi pagi lagi gitu ya. Iya. Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang sore. Dan dengan jeripayahnya ini yang paling atyab, ini yang paling thayyib, ini yang paling bagus, subhanallah. Jadi bersyukurlah bagi seorang suami yang memiliki kemampuan apabila dia bisa mencari nafkah dan dari jeripayahnya dia bisa memberi nafkah kepada istrinya. Tapi kembali lagi ketika ada kemampuan maka tidak haram ya. Gimana nih, cukuplah harta, cukuplah uang, silakan saja. Betul. Tapi yang harus dijaga adalah keyakinan kita dan juga tentunya harga diri kita sebagai suami. Ya. Betul, aduh luar biasa ini. Kaum laki-laki pasti mendengarkan tadi kalimat dari Ustazah Nada langsung semangat lagi. Wah bener, ternyata bukan angkanya atau bukan seberapa banyaknya. Tapi bagaimana sih kita laki-laki bekerja keras untuk bisa memberikan istri kita, anak kita nafkah. Nah ini karena yang wajib itu memberi nafkah ya Ustaz Sam ya. Betul. Masya Allah. Tapi kalau nggak nyari nafkah, malu-maluin. Iya itu dia, kan ikhtiarnya melalui mencari. Baik jamaah, Masya Allah nih udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, sudah ada pertanyaan dari @hamba Allah.
Baik, tolong samarkan nama saya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, saya udah hampir setahun menikah, namun dengan perjanjian tidak boleh mempunyai anak karena kami sama-sama bekerja. Apakah perkawinan saya itu tidak sah atau bagaimana nih Ustadz? Waduh, pertanyaannya lumayan nih, kalau dijawab pendek nggak bisa, harus panjang. Tausiah aja Ustadz, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah Hisamitu Indah milenial yang mungkin baru mau masuk ke jenjang pernikahan. betul. Ustadz, saya dan calon saya masih mau lanjut sekolah nih. Gimana kalau sebelumnya ada perjanjian pranikah gitu? Khawatirnya setelah nikah dia doang yang mau sekolah, saya dilarang buat sekolah gitu misalnya, kata istrinya gitu. Atau dua-duanya ingin, gimana ya kalau habis nikah nih kita kan masih bentar lagi udah lulus nih, gimana kalau kita tunda dulu punya anak, gimana, boleh nggak seperti itu? Maka ada yang disebut dengan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu diperbolehkan asal satu, tidak menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Fitrahnya sebagai manusia dan tidak menyalahi syariat Islam. Misal fitrahnya sebagai manusia hubungan biologis, tapi perjanjian pranikah kita menikah status aja ya, nggak boleh ada hubungan. Subhanallah. Maka itu kan menyalahi fitrah gitu dan menyalahi juga syariat agama. Orang menikah pengen punya anak gitu, pengen punya keturunan. Untuk apa menikah? Untuk meneruskan keturunannya, meneruskan namanya, untuk memperbanyak umat baginda Nabi SAW. Lalu dia menikah, kita nggak usah punya anak. Maka ini juga menyalahi syariat Islam. Berbeda kalau menunda punya anak. Ya, tapi kalau pertanyaannya tidak mau punya anak, nah ini menyalahi aturan. Tapi kalau menunda punya anak dengan alasan syar'i, misalnya alasan yakni yang pertama misalnya alasannya karena sekolah, maka diperbolehkan. Atau misalnya ayo kita fokus deh karena kita berdua ini tinggal satu doang nih orang tua kita nih, kita ngurusin orang tua dulu deh baru punya anak gitu. Misalnya kayaknya kita kecukupan kita hanya bisa ngurusin orang tua, daripada kita menelantarkan orang tua, lebih baik kita tunda dulu punya anak setahun 2 tahun untuk fokus merawat orang tua, maka itu diperbolehkan. Namanya perjanjian pranikah. Karena contoh perjanjian pranikah itu sebenarnya terjadi di setiap orang sebenarnya Mas Mikdad. Kalau kita ingat-ingat waktu menikah itu di buku nikah ada sigat taklik. Ya, jikalau saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya selama beberapa bulan, atau jikalau saya tidak mengajak ia berbicara, atau saya tidak memberi kabar kepadanya, maka istri saya berhak membawa berkasnya kepada pengadilan, lalu membayar denda 10.000, lalu dijatuhkanlah talak oleh hakim, maka jatuhlah talak saya kepada istri saya. Itu kan perjanjian pranikah sebenarnya. Perjanjian dari seorang istri bahwa kalau Anda meninggalkan saya tanpa alasan segala macam, maka kita berpisah. Ya, ditentukan bukan olehmu lagi, tapi oleh pengadilan. Itu namanya perjanjian pranikah. Maka subhanallah, yang dilarang, ya ini harus tahu juga ini, yang dilarang juga di dalam agama Islam perjanjian waktu. Tidak boleh orang melaksanakan perjanjian waktu pernikahan. Namanya nikah kontrak atau nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Kontrak berwaktu. Tapi kalau kontrak tidak berwaktu itu sebenarnya tidak dilarang, tidak diharamkan. Misal ada orang yang talak 3 istrinya. Dia talak 3 istrinya. Dia minta tolong sama sahabatnya. Dia minta, boleh nggak kalau engkau halalkan dulu istri saya karena saya pengen nikah lagi sama dia tapi butuh muhallil. Butuh orang yang menghalalkan, kan orang talak 3 itu harus dinikahi sama orang lain dulu. Boleh seseorang menjadi muhallilnya dengan syarat tidak boleh dikasih waktu. Tapi kau sama dia seminggu aja ya. Baru kau talak istriku, enggak boleh ya. Jadi yang tidak boleh adalah saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dengan jarak waktu 3 bulan. Nah itu tidak boleh. Ada jarak waktunya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia menikahi untuk menyelamatkan muhallil, maka dia diperbolehkan tanpa, tidak boleh ada perjanjian waktu. Kalau perjanjian seperti tadi, saya tidak setuju karena dia mengatakan tidak mau punya anak. Tapi kalau menunda punya anak, maka itu insya Allah boleh-boleh saja. Dan sambil berharap, ya Allah saya melakukan ini bukan karena melawan perintahmu, tapi saya melakukan ini untuk kebaikan Allah Ta'ala. Khawatirnya nih, kalau menunda-menunda takutnya nggak dikasih sama Allah. Betul. Orang banyak juga yang bersusah payah ya. Banyak. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini fokus gak nih orang ini? Subhanallah. Kita ceramah, muter-muter, dia malah fokus main HP. Bentar, Ustaz Syam bukan kayak gitu, ini kaget. Baru ngelihat temen nih, Apaan update lagi? nih di Instastory-nya.
dia bilang dia mau dijodohin katanya sama orang Iya tuanya. bagus lah, alhamdulillah kalau jodohin. Jadi udah berarti dia ndak usah susah-susah lagi ngenalin atau baik-baikin pasangannya ke orang tuanya. Itu masalahnya dia udah pacaran lama. Jadi dia udah punya pacar nih, pacarannya udah hampir 7 tahun. Aduh. Nah itu gimana tuh? Subhanallah, kalau masalah dijodohkan sama orang tua, Iya. kalau di masa Nabi pun ada. Terus orang ada? ada lah. Waduh. Ada kisahnya lah. Gimana kisahnya? Nah setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lila. Subhanallah.